saya dipakai sama pengusaha, tapi dia nggak mau bayar, padahal aset itu banyak. Aku pakai pengacara, dia juga pakai pengacara. Akhirnya pengacara sama pengacara kompromi. Jadi kita akhirnya sudah setahun ini sudah malas ngurus. Mulai dari corona itu. Satu. Bos, pilihan cuman satu. Kalau bos nagih utangnya ke dia, bos pasti masuk neraka. Kok gitu Pak Haji? Ya kan dosa-dosa lo nggak diampunin dong sama Allah, kan lo ada dosa-dosa kan. Waktu kecil kan lo pasti berbuat jelek dong. Tapi kalau lo nggak ditagih, lo nggak nagih dia, lo pasti masuk surga. Jadi dosa lo pindah ke dia semua. Milih mana? Milih nggak usah nagih lah. Ya nggak usah nagih. Iya. Pas. Iya, Oke. jangan dong. Oke. Makasih. Taruhlah misalkan duit lo dipakai sama dia 30 miliar misalkan. Lebih baik lo dia bayar 30 miliar, lo masuk neraka jahanam. Apa mendingan lo nggak tagih dia, lo masuk surga, si bangsat yang masuk neraka. Milih mana? Lebih masuk surga. Iya, si bangsat yang masuk neraka. Anak, bininya 2, bininya 3, bininya 4, semua masuk neraka. Anak-anaknya masuk neraka. Dia kan tukang kawin, masuk neraka semuanya gitu. Iya. Walaupun dia di sini dibilang orang kaya raya sukses, tapi lo penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena utang lo belum bayar 30 miliar. Ke siapa? Pasti ke Haji Dwi Susanto lah. Gih. Makasih. Biadab. Allah. Daripada kita masuk neraka, bos. Gue di surga, lo di neraka. Nah, kita nggak ketemu. Semua kita masuk surga, lo doang yang di neraka. Gue kan jadi nengokin bawa nasi rantang. Lebih baik jangan ditagih. Kalau nggak ditagih, lo pasti masuk surga. Amin. Karena orang yang ngutang kalau dia mati, Nabi Muhammad SAW aja nggak mau sholatin, betul nggak? Betul. Ada ayatnya. Orang yang ngutang, yang tidak mau bayar dan tidak bisa bayar, Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolatkan. Betul. Makanya bapak dan ibu kalau bisa utangnya harus dibayar. Gimana caranya? Datang ke RDAY, pelajarin ilmunya. Harus. Iya dong. Caranya apa? Memuliakan anak yatim. Bapak dan ibu bisa ikut acara-acara anak yatim. Bayar. Siapa bilang kan gratis. Hari Jumat gratis, Sabtu gratis, Minggu gratis. Pak Haji kan kalau berenang saya lapar, dapat makan gratis. Masuk ke kolam renangnya nggak bayar juga gratis. Tinggal mandi di situ. Iya. Nanti ijab ibu, kalau bisa sekali langsung manjur. Bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, ba'diyah qobliyah nggak bolong, salat tobat. Ibu dan bapak dapat hadiah langsung dari RDAY, umroh gratis dan haji gratis, visanya beroda. Amin. Saudara bukan, tetangga bukan, temen bukan, Iya. Hah? Iya. Satu ya. Kedua, kemarin kan di Hotel Mega yang privat bayar 10 juta, termasuk bapak. Kemarin dia sedekah 10 juta, bisa privat kita ya, ngomong agak lama ya. Nah ada tamu RDAY yang dia tinggalnya di Jakarta, dia nggak masuk hitungan privat karena jauh. Nah apa yang dilakukan sama tamunya RDAY? Dia berangkat dari Jakarta jam 7 malam. Jalur puncak macet, nggak mungkin. Apa yang dilakukan sama dia? Dia remas alat kelaminnya dia selama di mobil, dia taruh di mulut. Tidak terhitung. Pasti saya ketemu Pak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah Pak, tamu RDA yang dari Riau Pekanbaru batalin. Dia privatnya besok pagi. Nah akhirnya jatahnya buat siapa? Buat itu orang yang ngeremas alat kelaminnya. Saya tanya, kan kamu nggak ada daftarnya di itu informasi, namanya siapa?
Teti Marlina. Ada gak? Nggak ada. Tapi kok kamu bisa masuk? Kan aku meraktekin ilmu RDAY. Colek alat kelamin saya taruh di mulut. Dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Berapa jam tuh? 4 jam. Tapi alat kelaminnya masih utuh, masih nempel. Tapi kan yang kena jadi gurunya. Senjata makan. Gurunya yang ngajarin. Gurunya yang kena. Nah mau saya Bapak dan Ibu coba praktekin dah. Utang saya lunas, pulang dari RDI utang saya lunas. Di mana? Ya juga jangan sampai kelihatan orang lah. Kalau Bapak Ibu kelihatan ya nggak enak. Dia kan naik mobil, supirnya di depan, adiknya di depan, dia di belakang, duduk di jok belakang. Nomor 2 dia colek gitu. Ini manjur Pak. Dia nggak pakai celana dalam. Dia waktu naik mobil itu nggak pakai celana dalam, jadi dia remes. Bu, Pak, maaf ya. Nenek kita atau kakek kita dulu, bukan orang tua kita ya, kakek kita. Apakah dulu dia pakai celana dalam kakek kita? Pakai apa dia? Kolor komprang, betul? Rezekinya ada gak? Ada aja. Iya. Contohnya saya nggak pakai celana dalam ini. Sekarang? Ya. Pak, ibu-ibu nggak percaya, Mbak Wudono. Nanti larian. Ya. Kedua Pak, zaman dulu tidak ada orang miara ayam, ayamnya mati karena tetelo. Ada gak? Nggak ada. Tetelo kan ada kemarin. Yeah. Pas zaman ibu kita sama kita, kakek kita nggak ada, ayamnya sehat-sehat. Apa yang dipraktikin sama kakek kita? Saya orang Jawa Tengah, Kuto Arjo. Itu kencing kita dicampur ke makanannya ayam. Atau kita datang ke sawah biar nggak dimakan hama-hama padi kita atau kebun kita sebelum matahari terbit. Kita kan enggak. Datang ke sawahnya jam berapa? Jam 8. Hah? Penyakit semua, padinya penyakit. Nanam tomat penyakit, nanam ini penyakit. Karena kita ke sawahnya siang udah matahari terbit. Dulu enggak ada. Bapak coba lihat deh. Zaman dulu orang dagang kelapa, bawa kelapa pakai gerobak ditarik sama kuda. Jam berapa dia bawa kelapa dari rumah ke pasar? Jam 3. Betul. Dulu orang kalau mau jual kebo ke pasar kewan bawa obor. Jam berapa berangkat dari rumah? Ngeluarin dari kebonya, dari kandang. Jam 2, jam 3. Betul gak? Pakai obor ke pasar ya kan? Untuk transaksi. Nah mau saya Pak, coba ilmu kearifan lokal. Nggak usah semuanya dipraktekin deh. Yang kecil-kecil dulu dah. Yang kecil-kecil dulu dah. Maksud saya biar apa? Biar utang bapaknya lunas. Pasti. Pasti. Pak Haji, kalau saya minum air ini boleh gak mulai pulang nanti sampai rumah? Boleh, Bapak tinggal beli di pasar. Ada gak sih di pasar? Ada. Tidak ada orang yang minum pakai ini punya utang. Ada gak? Nggak ada. Coba deh praktekin Pak. Karena apa? Dari tanah kembali lagi ke tanah. Ini kan dari tanah gak? Nah kebanyakan kita sekarang minumnya dari beling. Nah coba praktekin. Terakhir. Bisa gak Bapak dan Ibu mulai dari sekarang nanti pulang. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Nggak boleh ngomong yang negatif. Salah satunya apa? Yang tadi di kertas tadi yang 18. Jangan ada yang dilanggar. Kalau dilanggar saya angkat tangan. Kok gitu Pak Haji? Ya kan jadi hatinya Bapak dan Ibu jadinya luka. Salah satunya apa? Dendam. Salah satunya apa? Jengkel. Salah satunya apa? Komen. Salah satunya apa? Mikir. Salah satunya apa? Ngeluh. Gara-gara nggak berhasil. Nah, nggak boleh. Makanya jangan ngeluh kata saya Pak. Nggak boleh. Pokoknya Bapak sama Ibu kan hajatnya macam-macam nih. Tinggal disesuaiin aja sama yang tadi. Ilmu kearifan lokalnya tetap. Jangan nggak dipraktekin. Anak saya biar
ranking Pak Haji, disuwuk, dicamahin, dicolek, ibu colek. Suami saya biar takluk Pak Haji, disuwuk, dicamahin. Bisa? Yuk. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak di Bapak? Sebelum Ibu saya Satu tanya. lagi, Ya, mana mic-nya? Ini Mic-nya siapa, mana? Pak? Oh ya. Aku dari pesan sama istriku ya toh. Pak Manti nanti minta kalau ada yatim umroh, aku sama Bapak siap dampingi ke Mekah sana. Nggak Nggak tahu. bisa, besok kan Nggak. udah Mbak Rati. Enggak, udah yang akhir bulan ke akhir tahun nggak apa-apa. Pokoknya siap Tapi dampingi. Bapak mana prestasinya? Bangun jam 00, Sudah, senyum, sudah mandi mulai. pagi, Sudah mulai. tahajud, Sudah. baca Quran 12 juz, Sudah. sedekah subuh nggak bolong. Nah, itu bolong itu masih kalau itu. Itu masih bolong gitu. Kontol boleh bolong, Iya. sedekah subuh nggak boleh Oh bolong. iya. Saya usahakan nanti. Sedekah subuh, Iya. bos, nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah 1 juta nggak boleh bolong. Belum Sedekah ya. Jumat Barokah 1 juta wajib nggak boleh bolong. Oh iya. Sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Nggak bolong sekarang ya. Nggak boleh. Sholat Tobat nggak boleh bolong. Iya. Pak, Iya. saya kenapa Pak Haji kok mau ngasih bonus tamu RDI jadi pendamping anak yatim umroh? Biar Bapak semangat ibadahnya. Iya betul. Saudara bukan, Betul. anak bukan, Iya. tetangga bukan. Iya. Udah paksain. Gitu. Kan nggak mungkin saya dampingin. Kan anak yatim yang mau berangkat banyak. Banyak iya. Bisa 400 anak. Perlu Kita butuh pendamping. pendamping. Iya, betul. Apalagi yang kecil-kecil. Iya. Makanya anak yatim sekarang udah latihan nginep di hotel. Yang mau pada berangkat. Nah Bapak juga mesti latihan nginep di hotel. Iya. Boleh gak Pak Haji saya latihan nginep di motel? Nggak boleh. Di Hotel. dan Iya. harus bintang 5. Iya. Beda gak bintang 5 sama bintang 1, bintang 2, bintang 3? Beda. Kalau di Mekah rata-rata bintang 5. Iya. Gitu loh bos. Betul. Yuk, ada lagi Bapak? Saya Sat- terakhir, Ya. saya Satu Pak Haji. tetangga saya Yuk, sakit kanker telinga. sakit. Kanker telinga. Oh dijilatin sama lawan jenis. Lawan jenisnya sakit. Lawan jenis boleh ibunya, boleh anaknya, boleh tonggone, boleh Dijilati sopo. begini. Iya dijilat. 9. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Oh, nggih. Kalau yang sakit laki, yang jilat perempuan. Kalau yang sakit perempuan, yang jilat laki. Boleh pasangannya, boleh anaknya. Boleh besannya, boleh siapa aja. Nggih, makasih. Pak Haji, saya tinggal di rumah cuma nama sapi. Sapinya ya saya jilat. Nggih. Makasih Pak Haji. Yuk, Bapak Satu, ada? Pak Haji. Ini Mana mic-nya? saya dulu Pak Haji. Mic-nya. Pak Haji Nah, yang ini dulu. Oh, iya. Mic-nya mana? Ayo. Jadi ibaratnya sedekah subuh itu seikhlasnya apa kayak mana Pak? Paksain. Kalau umroh mantes-mantesin. Iya, Umrohnya kan pakai maktur. Oh iya. Bayar 50 juta. Oh, iya. Minimal sedekah subuhnya wajib 500.000. Berani gak lu? Setiap hari. Tiap hari. Awalnya dari 50.000 dulu. Sekarang Nanti 100. ditingkatin jadi 100. Kalau sekarang 100 bisa. Bisa. Ya oke. Nanti kalau udah penghasilan lo besar, Iya. naikin jadi 125, 150, naikin jadi 200. Iya. Minimal harus 500.000. Iya. Ya oke udah Soalnya cukup. kan kita umrohnya pakai maktur, nggak pakai travel. Iya. Bayar berapa sih Pak Haji kalau saya mau pribadi? Iya. Nggak mau, saya mau pribadi nggak ikut sama rombong RDI 50 juta. Iya. Mahal bener Pak Haji, di tempat lain cuma 20 juta. Iya. Tapi kan kita nginepnya kan Iya. di Hilton. Nginepnya di Obroy. Di hotel di Madinah deket, tinggal jalan kaki doang. Iya. Soalnya anak yatimnya besok yang berangkat umurnya 3 tahun. 4 tahun, 5 tahun kecil-kecil besok yang bulan Desember. Tapi itu sedekahnya seperti saya di tempat kerjaan. Kerjaan saya di PIK 2 Pak sekarang Pak ya. Nah jadi kalau sedekah itu itu di mana Di aja? muka. Bapak transfer, cari yatim kurung. Kalau nggak ada numpang di RDIY, sini. wifi-nya RDIY. Oh, iya, Yatim umroh, Iya, yatim tahajud. Kalau nggak ada Bapak numpang di RDIY. Oh. Harus yatim kurung. Yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim Nggak asal yang lalu ditinggal sembarangan. papa yang meninggal Iya. masih dalam perut ibunya. Oh iya. Paksain. Oh, iya. Udah terima kasih Pak. Ya. Yuk. Ya Pak Haji. Yang keistimewaan apa khasiatnya dari tanah itu banyak, tadi udah dibahas. Kemudian pernah Pak Haji menjelaskan
dengan dandang yang dari tembaga itu Pak Haji kan? Itu buat manggil. Kalau Oh, ibu gitu. punya anak nggak pulang-pulang, ibu punya suami nggak pulang-pulang, masak air, airnya nanti pakai pandan. Nanti setelah nguap ibu ngomong, Pak pulang ya Pak, anaknya loro. Nanti dia pulang. Gitu Pak Haji. Atau misalkan ijazahnya hilang, pakai itu juga bisa. Gitu. STNK-nya hilang, pakai itu bisa. Itu buat manggil, medianya buat manggil. Oh, iya. Bisa, yang paling manjur dandang tembaga. Dandang tembaga yang manjur. Ya, karena itu kan sudah lama nggak ada gitu Pak Haji. Pak Ibu Haji beri di sarankan mencari. pasar loak. Sudah ada dapat Pasar dari. loak, pasar barang loak. Oh, iya. Itu Dapat buat dari manggil. Ayu Uang tuh. juga ibu kan. Uang. Gue lagi perlu nih 10 miliar. Rumah depan mau dijual. Besok datang ya uang. Tapi ibu ngomongnya nggak boleh ada orang. Kalau ada orang ibu langsung di videoin. Langsung dia telepon ambulan 911. Ibu langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Terima Oh, iya, kasih iya, Pak iya, Haji. siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ibu buat manggil uang bisa. Yang paling manjur ya tetap centong pakai uang bibit. Uang bibit harus ganjil. 50, 75 sama 100. Kalau enggak 20, 50, 75, 100 sama 200. Jadi harus ganjil. Minimal 3. 50, 75, 100. Atau 5. 20 yang baru, jangan yang lama. Lama lama bos. Pak Haji boleh gak sih dicampur sama mata uang asing? Kan saya punya uang mata uang asing. Boleh yang berlaku. Yang gak berlaku gak bisa. Ayo. Pak Haji, saya menambahkan yang tadi ya, maaf. Maaf nih, saya sekarang ini kan foto Pak Haji, saya kempit sampai sekarang Pak Haji, maaf. Apa? Foto Pak Haji dari kemarin, dari semalam malah saya kempit terus karena Apa? kepengen ketemu Pak Haji. Apa? Foto Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Terus- Pertanyaannya apa? Iya, Pertanyaannya apa? saya pertanyaannya, saya kan belum pernah ijab, maksudnya belum pernah privat yang 4 juta atau 10 juta Pak Haji karena belum ada uangnya juga. Ya pertanyaannya apa? Itu tadi maksudnya cuman saya tadinya saking kepengen ketemu Pak Haji Ini kan pengen udah ketemu. Udah. Ini udah ketemu nih. belum pernah dikasih uang bibit maksud Ya saya, nggak saya minta mungkin lah, nggak Tuh. mungkin. buat manggil gitu Pak Haji. Nggak mungkin. Kecuali kalau ibu privat 10 juta pasti dikasih gratis. Oh. Dikasih centong yang udah umur 200 tahun gratis. Karena centongnya terbatas. Oh. Uang bibitnya juga terbatas. Oh. Sekarang kita nukerin nih ke bank. Oh. Bapak coba ibu nukerin ke bank 75-an ada gak? Nggak ada. Tapi kita punya banyak banget. Tapi ada saya kemarin waktu di atas tuh Pak pencerahan Ya, yang nggak pertama apa-apa. dikasih dia tapi saya enggak belum. Nggak maksudnya. apa-apa. Kan nggak penting buat ibu. Yang penting kan Oh. buat adeknya kan. Oke. Oke. Ya udah, makasih banyak Ya. Pak Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Yang ada benjolan di payudara anak Nggak saya apa-apa, biarin. Jadi obatnya dijilatin, Bu. tuh dijilat. Dijilatin. Iya. Kalau dia jilatin kan nggak nyampe. Yang jilatin ibu atau ludah basinya ditempelin di benjolannya. Iya, makasih. 99 mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu penyebabnya karena dia suka jengkel sama lawan jenis. Betul, Pak. Jadi buat bapak dan ibu nggak boleh jengkel lawan jenis. Bapak juga nggak boleh jengkel sama perempuan. Ibu juga nggak boleh jengkel sama perempuan. Bonusnya dari Allah ada benjolan di tete. Kalau yang laki-laki ada benjolan di alat kelamin. Tapi bisa sembuh gak? Bisa. Itu satu. Kedua, buat ibu yang masih punya pasangan. Ibu yang masih punya pasangan. Bonus ibu praktekin ilmu kearifan lokal. Coba ibu emot alat kelaminnya suami. Lihat hasilnya Bu. Rezekinya luar biasa. Tinggal ibunya berani nggak meraktekin. Ibu sewa.
Ada gak yang disewain? Iya, saya belum nyampaikan Pak Haji bahwa pekerjaan saya itu industri abon, buat abon ayam, ikan, daging, kadang-kadang ya alhamdulillah. Saya kerjasama dengan Pemprov Sulbar, ini masih banyak belum terbayar. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Ibu terbayar. tadi saya bilang gak boleh ngomong apa? Mudah-mudahan. Ibu tadi ngomong apa? Alhamdulillah Pak Haji, saya katakan alhamdulillah. Pasti. Pasti dia bayar. Gak usah ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah kan kalau pas di wiritannya Maaf, ini, pasti Pak. lunas. Pasti lunas, kebayar. Pasti kebayar. Pasti punya modal 10 miliar sendiri itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. saya tanya nih anak yatim. Anak yatim, kamu mimpi gak sih kepilih umroh besok tanggal 14 Oktober? Nggak mimpi. Mbak Rati, kamu mimpi gak sih dampingin anak yatim umroh Oktober 2025 besok? Nggak mimpi kata Mbak Rati. Ada aja jalannya. Tuh. Alhamdulillah. Jadi Bu jangan mimpi. Utang gue bisa lunas gak ya minggu ini? Kok bisa lunas gak ya? Pasti. 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 Cair 10 miliar. Pasti. Alhamdulillah. Gitu. Seperti Ibu ketemu saya. Pasti ketemu. Iya, Gitu. pasti. Bu tadi malam Ibu gak lihat tuh YouTube saya yang live. Tamu saya dari Jombang. Dagang cilok. Dagang apa sih Man? Pentol. Dagang pentol dari Jombang. Bikin pentolnya aja saya tanya berapa kalau bikin pentol? 350.000. Dia bilang gini, pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya ketemu. Pasti saya bisa privat 10 juta, pasti saya bisa privat 10 juta, pasti saya bisa privat 10 juta. Akhirnya dia pinjem saudaranya yang kemarin dipinjem 2 juta gak dikasih. Boleh gak saya pinjam 10 juta? Dikasih tuh 10 juta. Apa kata saudara? Kapan lo balikin? Besok gue pulang dari Bogor gue balikin. Padahal dia gak tahu dari mana. Dia kerjain saya. Sampai di sini. Gue lo dagang apa? Dagang pentol. Kalau bisa punya duit 10 juta. Ya kan saya minjem sama saudara saya. Terus ngomong gimana? Pasti saya pulang dari RD saya balikin. Gue kasih tuh 10 juta baru gres segepok. Nih gue kasih uang bibit, nih gue kasih centong, nih gue kasih. Terus anaknya kan hilang tuh. HP-nya di stasiun Lempuyangan Jogja. Gue beliin yang terbaru. Yang hilang yang jadul, gue beliin yang baru, Vivo baru. Menang banyak dia. Emang boleh ngerjain gurunya? Ya latihan sama siapa? Kalau bapak dan ibu tinju, ibu pernah gak lihat orang tinju? Latihan sama siapa ya? Sama pelatihnya kan? Buk. Ya lu coba, pasti bisa. Mbak Rati kan juga gitu. Kan alhamdulillah Mbak Rati berangkat umroh. Coba Bapak, Ibu praktekin aja Pak Haji. Saya nggak tega sama Pak Haji. Ya udah, sama siapa mau ngerjain? Sama suaminya boleh, sama anaknya boleh, sama tetangganya boleh. Atau sama diri kita sendiri pun boleh. Maksud saya coba latihan dulu sebelum cair 10 miliar. Makanya saya bilang, Mbak, lo bikin itu ya, grup ya. Kalau bisa lo ajarin. Coba bayangin Bu, kenapa saya mau ngasih dia duit 10 juta, gantiin ongkos dia dari Jombang ke Jogja 500.000. Saya mau gantiin ongkos travel dia naik Berkah Semesta 1.400.000 sampai sini. Terus saya mau gantiin HP anaknya. Dia bener-bener meraktekin ilmu RDAY bos. Padahal dia rumahnya ngontrak. Ini rumah. Kalau mandi dia jalan dulu kira-kira nih 5 meter apa 10 meter. Kamar mandinya di luar terbuka. Dia mandi jam 00. Orang lewat. Itu sebelahnya kamar mandi jalanan. Kalau orang lewat katanya kuntilanak lagi mandi. Tapi saya nggak apa-apa Pak Haji. Saya jalanin aja. Mandi. Setelah itu dia meraktek ilmu RD. Apa yang Allah kabulin? Dia kupingnya gendangnya pecah. Udah 16 tahun. Dari 2016 gendangnya pecah. Dokter bilang harus diambil dari kulitnya. Tapi resikonya kulitnya rusak. Akhirnya enggak pasti nanti ada obatnya. Nah dia praktekin ilmu RDI. Sekarang gendangnya udah sempurna. Kemarin bawa ke dokter sebelum berangkat ke sini. Kata dokternya ini udah sempurna.
Kamu praktekin ilmu apa? Saya praktekin ilmu RDAY. Coba. Nah coba ibu praktekin, bapak praktekin. Saya salut, saya kasih hadiah dia. Nah karena saya viral ngasih duit dia 10 juta. Ngasih dia, akhirnya tamu saya bilang, Ji, yang duit lo kasih ke tamu gue ganti 2 miliar. Menang banyak gak? Menang banyak saya. Padahal saya ngasih dia cuma berapa coba? 10 tambah 500 tambah 1.400.000 tambah HP. Taruh HP 10 juta ada ya. Nggak sampai 30 juta. Gantinya berapa? 2 miliar. Maksud saya coba bapak dan ibu gitu. Jalaninnya legowo. Ini kan kita enggak. Jalaninnya biar kepilih berangkat anak-anak yatim umroh. Janganlah, itu udah pasti berangkat. Ini kan kita mau jalanin biar saya kepilih dampingin anak yatim RDI umroh. Nggak mau saya. Udah pasti berangkat, udah pasti kepilih. Saya mau jalani ilmu RDI biar saya kepilih berangkat haji visa furoda 2026. Nggak boleh, udah pasti berangkat. Udah pasti berangkat. Gitu. Saya mau jalani ilmu RDI biar hajatnya cair 10 miliar. Nggak boleh, pasti cair. Pasti cair gitu. Di apa ya? Keyakinannya iya nih gini. Ini kan kita gini. Loro. Loro gimana? Pak Haji kalau ngajinya enggak sampai 12 juz gimana? Mbak Rati kan baru ngaji 2 juz. Mbak Rati baru 2 juz. Bisa, Mbak Rati kan baru 2 juz. Iya, makasih. Haji Marco kan juga belum 12 juz. Makasih. Haji Marco yang cair 460 miliar. Mbak Rati kan cair 400 miliar belum 12 juz. Yang besok berangkatin anak yatim, dampingin anak yatim umroh. Baru 2 juz Mbak Rati. Tapi karena apa? Karena Mbak Rati konsisten. Bapak sama ibu bisa gak konsisten? Harus bisa. Jadi Pak, Bu, maaf nih. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena buat temen bapak dan ibu dikubur. Anggaplah nih ibu istri bapak suami ya. Bapak nggak baca Quran. Terus bapak meninggal dikubur. Apa istrinya mau nemenin bapak di dalam kubur? Nggak mau. Pas bapak udah dikubur istrinya pulang nggak? Pulang, alasannya ngurusin anak. Terus bapak di kuburan mau minta tolong sama siapa? Nggak ada. Nah mumpung bapak masih hidup, bapak bisa minta tolong sama saya, bisa minta tolong sama belakang, sama ini bisa. Kalau di kuburan udah gak bisa bos. Makanya kalau orang bilang RDAY aliran sesat, biarin mulut-mulutnya dia, cangkem-cangkemnya dia. Gue yang meraktekin, ngapain? Ya kan? Bapak lihat kan di TikTok Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kemarin waktu seminggu yang lalu saya kaget, saya pesok gitu. Ya Allah, guru saya kok dijelek-jelek gitu, difitnah ya. Apa benar? Saya liatin, scroll lagi kan. Ya Allah, saya bilang gitu. Bapak yang difitnah itu, saya nangis Pak Haji. Saya langsung nggak ridho gitu loh Pak Haji. Itu kan baik banget, saya udah berapa kali ketemu gitu ya. Mana mungkin begitu, udah gitu dia kaya raya banget, gue bilang gitu. Mana mungkin ibaratnya dia nipu gitu, katanya nipu pasien. Duitnya dia banyak. Itu Haji Marco katanya. Itu cuman ini doang tuh, cuman kamuflase doang katanya. Cuman gimmick doang, itu tukang tipu semua tuh katanya. Itu tukang mintain duit ke pasien mana ada katanya, sedekah dipaksa. Orang kan seikhlasnya dong katanya. Emang dia itu Tuhan katanya. Dia itu nabi, sabdanya selalu katanya selalu terkabul, selalu manjur. Sombong amat katanya. Dasar haji sesat katanya. Iya, gak apa-apa. Sekarang gini ya Bu, Pak ya. Saya nyuruh Bapak dan Ibu. Saya nyuruh Bapak dan Ibu minum pakai ini. Harusnya saya jualan ini kali ya. Laku gak kalau saya jualan? Laku, tapi kan enggak lah. Bikin air yasinan. Harusnya saya jual air yasinan anak yatim kan. Sebotol berapa misalkan. 10.000 gitu ya. Ngapain? Udah aja Ibu beli aqua atau Bapak Ibu bawa air. Yasinin, ikut yasin anak yatim, nanti anak yatim suruh niupin, manjur gak? Manjur. Enggak lah, Bapak mandi pandan, Ibu mandi pandan. Pandannya harus beli di RDAY. Ya Allah, kita jadi tukang pandan.
Enggak, nanam sendiri aja. Remes alat kelamin. Apa alat kelamin saya diremes? Yang ada pada antri. Enak disayang, kasihan di ibu, ya kan? Ya alat kelamin ibu aja diremes, taruh di anaknya, disuwuk, dicamahin. Bapak dan ibu dagang bakso, bahan bakunya dilangkah-langkahin. Ibu aja yang meraktekin. Makanya saya bilang, buat bapak dan ibu yang belum meraktekin ilmu RDAI, jangan dulu datang ke RDAI, praktekin dulu. Contohnya sakit gigi, colek ke gigi, sembuh gak? Sembuh. Ini kan ilmu, iya kearifan lokal. Makanya orang bilang, aliran sesat. Orang kita nggak kenal dia juga nggak kenal saya kan, saya nggak kenal dia kan. Udah Bu, Pak, praktekin aja. Bonusnya apa Pak Haji? Kita nanti umroh gratis. Kita nanti ngumpul lagi di hotel makan, habis sholat subuh kita ngobrol. Oh iya ibu yang dulu banyak nanya ya. Oh iya ibu yang dulu cerewet ya, kan kita pada reuni. Kelebihannya apa Pak Haji kalau kita bisa umroh bersama anak yatim? Nanti di pesawat kita bisa ijab di atas awan. Jadi naik kapal terbang, anak yatim nanti ibu peluk. Sayang, doain bunda ya, biar bunda rumahnya kayak Pak Haji 1000 meter. Sayang, doain bunda ya, biar bunda kayak Pak Haji. Anaknya dokter tiga-tiganya, cucunya bunda gitu. Boleh? Boleh lah, masa nggak boleh? Jadi bapak dan ibu harus yakinnya kuat. Kalau yakinnya nggak kuat, oh gini. Nggak mau saya harus. Bu, maaf nih Pak, maaf. Kalau ada burung diginiin, terbang nggak? Enggak. Gimana kalau mau terbang? Gua terbang. Ya betul? Jadi harus yakinnya ekstrim. Kalau nggak ekstrim, mau segitu. Enggak lah. Bapak dan ibu manggil tukang bakso, udah lewat jauh. Mang. Ada gitu? Teriak gak? Teriak kayak tukang sayur nih, udah kelewat jauh nih. Kira-kira udah 200 meter. Ibu kan teriak kan? Yuk, yuk. Yuk. Nengok gak dia? Nah, karena hajat ibu ekstrim, yakinnya harus ekstrim. Ibadahnya harus ekstrim. Sedekahnya harus ekstrim. Tepokannya juga kenceng. Ngomongnya juga teriaknya kenceng. Ini enggak manggil tukang sayur. Yuk, yuk. Mati. Terus kedua nih Pak, Bu, maaf ya. Saya maunya Bapak dan Ibu diulang-ulang, jangan sekali doang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali diulang-ulang. Emang ada Bapak dan Ibu kalau manggil tukang sayur? Sekali. Begitu kan? Manggil ayam. Emang manggil ayam sekali? Krrr. Sekali ada ker. Nggak mau. Gimana manggilnya? Krrr, 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 krrr. Krrr, 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 krrr. Terus udah ayamnya dipanggil. Terus kita mau tangkap, bisa gak? Nggak bisa. Mesti dikasih jagung. Mesti dikasih beras. Mesti dikasih gabah. Betul? Betul gak? Logikanya apa tuh jagung, beras, gabah? Sedekah. Kita udah sayang Bu, udah jalanin. Mosok nggak ada jagungnya. Pas kita mau tangkep, capek, bondas. Enggak lah. Pak Haji, kan saya belum bisa sedekah subuh. Apa dulu yang bisa? Apa makannya dikurangin, yang tadinya sehari 3 kali, makannya sehari sekali. Yang 2 kali buat sedekah. Atau makannya 2 kali, yang sekali buat sedekah. Sambil itu berjalan, wajib sedekah subuh. Bapak dan Ibu juga wajib ilmunya Bapak Presiden kita, ilmunya RDAI yang dipraktekin. Apa tuh? Sedekah ke kucing. Presiden punya kucing nggak? Siapa namanya? Bobby. Bobby siapa? Bobby Nasution. Oh, geblek. Bobby. Yang dikasih troli kan?
Nah, Bapak dan Ibu lihat track recordnya Pak Prabowo presiden kita. Dia tuh pantang kalau ada tamu nginjak semut diusir sama dia. Semutnya dikasih makan sama dia sambil dia sedekah, sambil ngomong. Burungnya. Pak Presiden miara apa coba? Kuda. Betul? Kita ada kuda. Bapak dan Ibu nggak usah beli kuda, tinggal naik kuda, ijab sambil naik kuda kayak Pak Presiden, kayak Pak Wakil Presiden sambil ijab naik kuda. Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Jadi Ibu wajib kalau kesini naik kuda, sayang kan? Tinggal naik kuda. Boleh gak Pak Haji kalau aku ngawinin kuda? Jangan. Gak boleh. Naik kuda. Bukan ngawinin kuda, tak kuda gue pada bunting. Hah? Ayo Sule, iya. Sule lagi sakit ya. Sule lagi sakit. Jadi maunya saya, Pak Prabowo punya sapi gak? Punya sapi perah. Pak Prabowo punya sapi potong gak? Oh gede-gede, 1 ton gede. Pak Prabowo punya kuda gak? Punya, kudanya bagus. Nah, Pak Prabowo punya kucing gak? Punya. Nah, RDAI juga punya kucing. Bapak nanti lihat tuh di sana ada kucing. Ada kucing. Ya itu kucing yang dimasukin lepas mulu. Dekat kandang sapi belakangnya kan ada istana kucing tuh. Jadi kucingnya dibikin istana. Ini kandang nih ibu lurus. Ibu lurus nih mentok. Belok kanan kan kandang sapi. Nah ibu lihat ke kiri itu kan ada istana kucing tuh yang. Istana burung. Ya jadi maksud saya ibu sambil ngomong. Apa sih hajatnya Bapak sama Ibu? Punya duit 10 miliar Pak Haji. Ya udah ngomong, tapi ngomongnya jangan kelihatan orang. Takutnya dia bilang, "Lu pulang dari Bogor gila kali ya." Janganlah. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Saya ke atas kan baru datang ya. Saya lihat kuda, situ ada kuda bolong. Yang warnanya hitam putih. Iya. Bolong tuh warnanya hitam Bolong. putih. Iya Pak Haji. Saya usap. Sambil ngomong. Bolong, aminin dong hajat saya bolong. Kebetulan Jadi ibu ngucap hajat nanti bolong kan kedip-kedip, manggut-manggut. Iya. Tamu saya Bu yang cairnya 400 miliar. Tamu saya yang ngasih saya Robicon. Itu ngobrol sama si bolong. Ngobrol sama si bolong. Ngobrol aja. Ngobrol. Sambil amininnya bolong gitu. Bolong. Terus Besok saya cair kesini lagi ya bolong. Kamu mau apa bolong? Gitu. Saya mau susu beruang. Alah beliin aja susu beruang sekali udah seneng dia. Cukup. Terus diam Pak Haji, diam, kudanya lihat. Dia mikirin ibu kan ibu cerewet. Emang cerewet. Bolong tuh kalau lihat ibu-ibu cerewet dia suka bengong. Oh mungkin begitu. Perasaan dia nggak cerewet deh. Makasih Pak. Humor. Jangan diambil hati. Kembali bertanya Pak Haji. Ya. Saya sudah laksanakan bulan 9 tahun 2024 mandi pandam bangun Ya. jam 00. 9 lembar pandannya. 9 lembar Pak Haji, alhamdulillah. Satu hari sebelum berangkat ke sini, alhamdulillah Al-Quran saya sudah tamat lagi. Yang di sini yang saya tanyakan, terkadang saya bangun jam 1, bagaimana itu? Apakah masih bisa dilaksanakan mandi pandang atau bagaimana? Boleh. Jadi kalau ibu jam 1 boleh, tapi kalau bisa besok ibu bangunnya sebelum jam 00. Jadi jam 00 kurang 10 menit. Oh iya. Tapi mandinya wajib harus jam 00, nggak boleh kurang. Oh iya, makasih banyak Pak Haji. Karena kalau ibu mandinya belum jam 00 masih hawanya dingin. Tapi kalau ibu udah mandi jam 00 hangat. Oh iya. Bedanya itu doang. Iya, makasih Pak Haji. Yang kedua Haji tadi Pak disampaikan itu apa? Colek-colek pegang bibir. Alat kelamin, Iya, colek, taruh di mulut. Bagaimana? Apakah di dalam celana? Di dalam celana. Bersentuhan dengan tangan? Ibu kalau memang nggak bisa hubungi Haji Marco suruh megangin celana dalam ibu. Jadi ibu tinggal masukin dong Haji Marco yang megangin celana dalamnya.
Tangan kiri apa tangan kanan Pak Haji? Kalau ibu ceboknya tangan kiri, pakai tangan kiri. Kalau ibu ceboknya tangan kanan, pakai tangan kanan. Iyalah. Tergantung ibu ceboknya pakai apa. Tangan kiri Pak Haji. Nah, jadi tangan kiri yang dimasukin ke dalam alat kelamin. Kalau bisa Bu, masukinnya tuh masuk ke dalam hutan larangan. Insyaallah. Harus betul-betul masuk. Pasti. Harus. Kalau ibu memang nggak gitu, apakah ini udah kategori masuk apa belum? Ibu langsung video call sama Haji Marco. Nanti Haji Marco ngarahin. Kurang dalam Bu, kurang. Makasih banyak Pak Haji, makasih alhamdulillah ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, kemarin kan Tanti mendampingi ibu-ibu ke kandang kuda. Setelah itu kan Tanti sering ini dianuin sama Zin. Nah, saya ngomong sama si Bolong Pak. Itu bolongnya apa ya? Kayak yang mendesah gitu loh Pak. Gitu ya. Gitu. Terus udah gitu dia menghadap ke sana, saya ditampakkan pantatnya, keluar kayak cacing-cacing. Itu apa itu ya Pak Haji? Apa itu yang makhluk goibnya itu ya? Iya, mau terkabul. Amin. Terkabul. Ada lagi? Sudah. Ya. Bapak ada gak pertanyaan? Pokoknya pesan saya cuma satu Bu, Pak. Pesan saya cuma satu. Bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya gak bikin takjub Allah. Betul? Betul. Bikin takjub Allah. Orang-orang biasanya bangunnya jam 5 pagi, kita bangunnya jam 00. Biasanya orang mandi jam 5 pagi, kita mandinya jam 00. Biasanya orang bangun langsung loncat ke toilet, kita senyum dulu. Ucap syukur, kita dulu sebelum kenal RDAY, bangun tidur kita langsung ke toilet. Sekarang enggak. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, kalau ada suami, kalau ada mantu, kalau ada anak-anak, ada cucu. Dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dan saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Itu wajib ngucap itu. Setelah itu baru bapak dan ibu turun ke toilet. Dulu tahajud jam 3:30. Sekarang gak bisa. Mesti jam 00. Dulu baca Quran habis sholat subuh. Sekarang gak mau. Harus jam 00. Dulu baca Quran habis maghrib, saya nggak mau. Sekarang, dulu sedekah subuh nggak pernah kita kerjain. Sekarang wajib sedekah subuh. Dulu sedekah Jumat barokah 1 juta nggak pernah kita kerjain. Sekarang wajib kita kerjain. Dulu sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah kita kerjain. Sekarang wajib. Dulu sholat taubat kita bolong, nggak pernah kita kerjain. Kadang setahun sekali. Sekarang wajib. Nah, apa gak itu Allah takjub? Takjub gak? Nah, kalau kita memuliakan Allah, Allah memuliakan kita gak? Pasti. Kalau kita memuliakan, kita baca Quran. Berarti kita memuliakan Al-Quran. Al-Quran memuliakan kita gak? Pastilah. Kita sholat tahajud, kita mulain tahajud. Tahajud memuliakan kita gak? Pasti. Kalau apapun yang kita muliakan pasti baik. Contoh nih, bapak berbuat baik sama ibu. Pasti ibu berbuat baik sama bapak. Tapi enggak juga Pak. Kadang kita baik ke orang, orang kadang enggak baik ke kita. Itu hukum karma berlaku. Ya, itu dijawab sama Sule. Bu, saya nih Bu berangkatin anak yatim umroh besok. Apa saya minta timbal balik ya sama anak yatim? Enggak lah. Berangkatin ya udah, berangkatin aja sampai di dewasa. Kan kita berangkatin anak yatim dari 2011. Sekarang udah 2025. Mungkin yang 2011 yang udah kita berangkatin udah pada kerja, udah pada dewasa. Terus tamu-tamu RDA yang kita berangkatin, apa saya minta balasannya? Lo kan gue berangkatin umroh, mana balasannya? Enggak lah. Balah yang udah kita berangkatin, suami istri kita berangkatin. Enggak tuh, enggak ada yang inget. Enggak. Tapi kan nanti pasti dia nyungsep. Pasti balik lagi, enggak mungkin enggak.
Begitu. Jadi bapak dan ibu, kayak ibu tadi, jangan. Udah, kita udah baikin orang dia malah kurang ajar. Makanya ibu kalau bisa baikinnya anak yatim aja. Karena kan di Undang-Undang Dasar 45, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara sama negara, ya kan? Nah, ibu memuliakan anak yatim aja. Kita bagi tugas. Ibu khusus memuliakan anak yatim. Bapak memuliakan ibu yatim. Gimana begitu? Setuju gak Pak? Ompret. Ya, jadi pokoknya saya mau gimana caranya hari Jumat Bapak dan Ibu ijab kabul di Api Unggun. Acaranya namanya Jerit Malam. Ya, dari jam 18 sampai jam 23. Nanti Bapak dan Ibu ijab, anak yatim ngaminin. Hari Jumat besok. Hari Sabtunya anak yatim lomba. Bapak dan Ibu jadi panitianya. Bapak dan Ibu jadi success reportnya. Anggap aja Bapak dan Ibu lagi punya hajat ekstrim, sedekah profesi. Wajib datang, wajib. Yang mau pulang, pulangnya nanti. Hari Senin. Yang belum datang, datang hari Sabtu. Hari Minggu, Bapak dan Ibu wajib ijab kabul di kolam renang. Masuknya kan bayar Pak Haji 10.000 gratis. Nanti makan di sana lapar gratis. Minumnya gratis. Ijab kabulnya tinggal di sana. Bisa gak Pak Bu? Bisa ya. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari RDAY sampai nginjek di rumah tut langsung cair 10 miliar. Kita kompak biar akhir Desember kita berangkat umroh bareng. Kita kompak biar 2026 kita naik haji bareng-bareng visa Furoda. Oke? Kita tutup. Sampai ketemu lagi. Tidak ada salaman. Langsung keluar. Oke? Yo.